dokumen 11. Di sini ada transaksi bukti kas keluar dengan keterangan pelunasan pajak atas laporan SPT masa bulan November. Di sini sudah dicantumkan nama-nama akun yang harus kalian catat, yaitu ada VAT payable dengan nominalnya 38.234.000, lalu income tax artikel 21 payable dengan nominal 3.546.500, dan ada juga income tax artikel 2429 payable dengan nominal 2.105.000. Sekarang kita akan masukkan transaksi ini ke dalam kas payment journal. Kita catat dulu tanggal, ada di tanggal 13 Desember. Lalu masukkan nomor buktinya, yaitu BKK 1205. Lalu pada bagian deskripsi, isi dengan keterangan pelunasan pajak atas laporan SPT. Setelah itu, kita akan masukkan nomor-nomor akun yang sudah dicantumkan. Untuk mencari nomor akunnya, kita buka halaman 5 pada trial balance. Nah, di sini ada VAT payable dengan nomor akunnya itu 2130. Kita catat di sini. Lalu masukkan juga income tax artikel 20 payable dengan nomornya yaitu 2132. Lalu kita masukkan juga income tax artikel 2429 payable dengan nomornya yaitu 2134. Setelah masukkan nomor akun, kita akan memasukkan nominal jumlahnya. Kita masukkan VAT payable yaitu 38 juta di debit pada kolom amount. Lalu masukkan juga income tax artikel 21. Setelah itu kita akan jumlahkan nominal ini. Setelah terjumlah maka kita catat ke dalam kolom kas in bank. Maka jumlah yang diperoleh yaitu sebesar 43.782.000. Kita catat di kolom kas in bank. Nah, seperti ini untuk pencatatan dokumen 11. Sekarang kita lanjut ke dokumen 12. Di dokumen 12 masih sama dengan bukti kas keluar, tapi kali ini ada pelunasan utang dagang ke pemasok yaitu PT Tencent dengan nominal sebesar 50.125.000. Maka langsung saja kita catat transaksi ini ke kas payment journal. Masukkan dulu tanggalnya, yaitu ada di tanggal 14 Desember. Lalu nomor buktinya yaitu BKK 1206. Untuk bagian deskripsi, kalian isi dengan nama PT, yaitu PT Tencent.
Lalu kita catat nominal yang dibayarkan oleh PT Garmin Berjaya ke pemasok, yaitu sebesar 50 juta 125.000. Kita masukkan ke debit pada kolom akun payable dan di kredit pada kolom cash in bank. Nah, seperti ini untuk pencatatan dokumen ke-12. Sekarang kita lanjut ke dokumen 13. Nah, beda dengan 12 transaksi sebelumnya, kali ini ada bukti memorial. Karena ini bukti memorial, kita harus catat ke dalam general journal. Bukti memorial ini dibuat untuk penghapusan piutang atas nama konsumen, yaitu toko demi waktu. Jadi di sini ada salah satu konsumen itu dinyatakan tidak bisa membayar piutangnya, sehingga PT Garmin Jaya harus menghapus saldo piutang atas nama toko demi waktu. Pertama, kita buka dulu kebijakan akuntansi pada halaman 2 di bagian poin kelima. Nah, di sini ada keterangan pencatatan untuk penghapusan piutang dilakukan dengan metode cadangan. Nah, kalau ada keterangan metode cadangan, maka kita harus menggunakan akun dengan kerugian piutang atau akun allowance of the folder. Maka langsung saja kita buka general journal. Kita catat terlebih dahulu tanggalnya. Yaitu ada di tanggal 14. Lalu kita masukkan juga nomor buktinya. Yang ini yaitu BM 12-01. Untuk deskripsinya, kita isi dengan nama akun allowance of the folder di debit. Dan karena akan dihapus, maka akun piutangnya yaitu akun receivable itu harus kita catat di kredit. Setelah ini kita masukkan nominal yang ada di bukti memorial. Yang ini yaitu sebesar 25.675.000. Lalu kita catat di bawahnya dengan keterangan penghapusan piutang. Nah, seperti ini untuk pencatatan dokumen 13. Sekarang kita lanjut ke dokumen 14. Di sini ada transaksi penjualan secara kredit. Karena ada transaksi penjualan, maka kita masukkan ke dalam sales journal. Langsung saja kita buka sales journal. Kita catat terlebih dahulu tanggalnya yaitu tanggal 14 Desember. Lalu kita masukkan nomor fakturnya. Yang ini yaitu FGJ 1203. Lalu pada bagian deskripsi kita isi dengan
nama tokonya, yaitu toko Sinar Digital. Lalu kita catat piutang dagang ke dalam akun receivable, yaitu sebesar 58.410.000. Lalu catat juga total penjualan dengan nominal 53.100.000 ke dalam kolom sales. Dan masukkan juga PPN ke kolom vat out dengan nominal 5.310.000. Karena ada barang yang keluar, kita harus mencatat ke inventory card. Maka kita langsung saja buka inventory card. Kita akan mengisi dengan kode barang yang pertama. Ada di inventory card dengan kode Garmin Vivo V3. Kita catat dulu tanggalnya, yaitu tanggal 14 Desember. Lalu masukkan barang yang dijual, yaitu 15 unit. Kita ambil terlebih dahulu barang yang harga per unitnya yaitu 1.200.000. Maka kita catat di sininya yaitu 8. Kita catat di sini harga per unitnya yaitu 1.200.000. Kita jumlahkan 1.200.000 dikali dengan 8. Maka hasilnya yaitu 9.600.000. Kita catat di totalnya. Lalu ambil persediaan yang harga per unitnya 1.250.000. Maka di sini sisa 7. Kita ambil 35 diambil 7. Maka sisa 28. Lalu kita catat harga yang per unitnya itu 1.250.000. Lalu kita kalikan dengan 7 unit. Maka hasilnya yaitu 8.750.000. Sekarang kita catat harga per unitnya yaitu 1.250.000. Lalu kalikan hasilnya dengan 28 unit. Maka hasil yang diperoleh yaitu sebesar 35 juta. Seperti ini untuk kode barang yang pertama. Sekarang kita akan mengisi kode barang yang kedua. Sama seperti kode barang yang pertama, kita masukkan dulu tanggalnya. Lalu masukkan barang yang dijual. Kita ambil terlebih dahulu barang dengan harga per unitnya yang 1.360.000. Sisanya 10, maka kita catat di sini 10. Lalu kita pindahkan 1.360.000 ke sini. Tinggal kalikan saja harga unit dengan unit. Hasilnya yaitu 13.600.000. Lalu kita ambil persediaan yang harga per unitnya 1.400.000. Nah, karena di sini membeli 18,
maka di sini kita catat 8. Lalu kita catat di sini dengan harga penutupnya 1.400.000. Tinggal kalikan dengan 8. Hasilnya yaitu 11.200.000. Lalu kita catat persediaan yang belum terjual. Kita kurangi 28 dikurang 8, maka hasilnya 20. Catat kembali harga per unitnya yang 1.400.000. Lalu kita kalikan dengan 20. Maka hasilnya yaitu 28 juta. Seperti ini untuk kode barang yang kedua. Lalu kita jumlahkan kode barang yang pertama dengan kode barang yang kedua. Kita jumlahkan 9.600.000. Kita kalikan dengan 8.750.000. Tambah dulu 9.600.000 ditambah 8.750.000. Untuk kode barang pertama hasilnya itu 18.350.000. Kita tambah dengan kode barang kedua. Maka hasilnya yang diperoleh yaitu 43.150.000. Kita pindahkan ke sales pada kolom merchandise sold dan merchandise inventory. Nah, seperti ini untuk pencatatan dokumen ke-14. Sekarang kita lanjut ke dokumen 15. Nah, di sini ada voucher kas kecil dengan keterangan pembayaran rekening listrik, air, dan telepon yang terutang pada bulan November 2017. Di sini sudah dicantumkan nama akun yang harus digunakan, yaitu Accrued Expense. Karena ini adalah voucher kas kecil, maka kita masukkan ke dalam petty cash journal. Langsung saja kita buka. Catat dulu tanggalnya, yaitu ada di tanggal 15 Desember. Lalu nomor buktinya yaitu VKK 1202. Untuk bagian deskripsi, kita isi dengan keterangan pembayaran listrik, air, dan telepon. Dan kita masukkan nama akun yang tadi yang sudah dicantumkan, yaitu Accrued Expense. Lalu kita cari nomor akunnya di trial balance. Nah, di sini ada yaitu 2120. Kita catat di sini. Lalu kita masukkan nominal yaitu 4.873.250. Kita catat di debit pada kolom amount dan di kredit pada kolom petty cash. Nah, seperti ini untuk pencatatan dokumen ke-15. Kita lanjut ke dokumen 16. Sekarang ada transaksi pembelian kredit dari supplier yaitu PT Wacindo. Langsung saja kita catat transaksi ini ke dalam purchase journal.
Masukkan dulu tanggal transaksinya, yaitu ada di tanggal 16 Desember. Lalu masukkan juga nomor kartunya, yaitu FWI 16-12. Pada bagian deskripsi kita isi dengan nama supplier, yaitu PT Wacindo. Setelah itu kita masukkan utang dagang dengan jumlah 92.950 pada kredit di kolom akun payable. Masukkan juga PPN-nya dengan nominal 8.450 di debit pada kolom 4 ini. Dan masukkan juga total penjualan dengan jumlah 84.500.000 pada kolom hasil inventory. Karena di transaksi ini ada barang yang dibeli, maka kita masukkan juga transaksi ini ke dalam inventory card. Kita masukkan dulu kode barang yang pertama ke inventory card di profit 3 dengan jumlah barang yaitu sebanyak 34 unit dengan harga per unitnya yaitu 1.250.000. Sekarang kita langsung saja buka inventory card Garmin di profit 3. Kita masukkan tanggal transaksinya, itu ada di tanggal 16 Desember. Lalu masukkan jumlah yang dibeli sebanyak 34 unit. Kita masukkan juga harga per unitnya yang 1.250.000. Setelah itu masukkan total harga yang ini itu sebesar 42.500.000. Karena harga per unitnya sama dengan stok barang sebelumnya, maka kita jumlahkan 34 unit dengan 28 unit. Maka hasilnya yaitu 62 unit. Dan hasilnya kita catat di bagian kanan pada kolom unit, lalu catat juga harga per unitnya di sini yang 1.250.000. Lalu kita jumlahkan 62 unit dengan 1.550.000. Hasilnya yaitu 77.500.000. Kita catat di sini. Nah, seperti ini untuk kode barang yang pertama. Sekarang kita masukkan kode barang yang kedua dengan jumlah unit 30 unit. Kita masukkan pada inventory card Garmin Profit 10. Masukkan dulu tanggal transaksinya, itu ada di tanggal 16. Lalu masukkan jumlah unit yang dibeli yaitu 30 unit. Masukkan juga harga per unitnya yang 1.400.000. Setelah itu kita masukkan totalnya 42 juta. Nah, sama seperti kode barang yang pertama, karena harga per unitnya sama, maka jumlah yang ini ditambah dengan jumlah yang ini. Maka hasilnya yaitu 60 unit. Maka hasilnya itu 50 unit. Kita catat di sini. Lalu harga yang per unitnya kita catat kembali di sini. Setelah itu jumlahkan 50 unit dengan 1.400.000. Hasilnya kita taruh di sini. Hasilnya yaitu 70 juta. Nah, seperti ini untuk pencatatan pada dokumen 16. Kita lanjut ke dokumen 17.
Nah, di sini ada transaksi putar kas kecil dengan keterangan pembelian konsumsi rapat akhir tahun. Di sini sudah dicantumkan nama akun yang digunakan, yaitu Other Operating Expense. Sekarang kita buka Petty Cash Journal. Masukkan dulu tanggal transaksinya, itu ada di tanggal 16 Desember. Lalu nomor fakturnya yaitu VKK 1203. Untuk bagian deskripsi, isi dengan keterangan pembelian konsumsi rapat. Lalu kita catat nama akun yang sudah dicantumkan di sini, yaitu ada operating expense. Kita catat di kolom akun. Lalu kita cari nomor akunnya berapa. Nomor akun dari Other Operating Expense. Nah, di sini ada nomor akunnya yaitu 6200. Kita catat di sini. Setelah itu masukkan nominal. Nah, ini itu sebesar 412.375. Catat di debit pada kolom amount dan di kredit pada kolom petty cash. Nah, seperti ini untuk pencatatan pada dokumen 17. Sekarang kita lanjut pada dokumen 18. Nah, di sini ada nota kredit dari salah satu supplier yaitu PT Watsindo. Dan pada bagian bawah itu ada keterangan utang dagang. Berarti di sini ada transaksi retur pembelian. Dan harus kalian catat transaksi ini ke dalam General Journal. Tapi sebelum mencatat transaksi ini ke dalam General Journal, kita buka dulu kebijakan akuntansi pada halaman 2. Nah, di sini pada nomor 2 dan pada poin C itu sudah dicantumkan 3 akun yang akan digunakan dalam pencatatan retur pembelian, yaitu ada akun payable, VAT-in, dan merchandise inventory. Sekarang kita buka General Journal. Catat dulu tanggal transaksinya. Ada di tanggal 19 Desember. Lalu masukkan juga nomor buktinya yaitu NK 1201. Dan pada bagian deskripsi kita isi dengan nama akun yang sudah dicantumkan tadi, yaitu ada akun payable. Kita isi pada debit. Dan VAT-in dan merchandise inventory kita isi pada sisi kredit. Setelah itu kita masukkan totalnya. Kita masukkan total penjualan itu sebesar 3.900.000 pada kredit di akun merchandise inventory. Lalu PPN-nya kita catat di VAT-in pada kredit
itu sebesar 390.000. Lalu untuk utang dagang kita catat di akun payable pada kolom debit dengan jumlah 4.290.000. Seperti ini untuk pencatatannya. Lalu di sini karena ada retur, maka barang yang ada di gudang juga akan berkurang akibat dikembalikannya ke pemasok. Jadi kita harus catat juga transaksi ini ke dalam inventory card. Kita masukkan dulu yang gamin 53. Yang ini yaitu dengan jumlah unit sebanyak 2 unit. Kita catat dulu tanggal transaksinya ada di tanggal 19 Desember. Lalu masukkan unit yang dikembalikan, yaitu sebanyak 2 unit. Kita catat di sini. Masukkan juga harga satuannya, yaitu 1.250.000. Dan totalnya kita masukkan juga, itu sebesar 2.500.000. Dalam pencatatan transaksi ini, jangan lupa diberi tanda kurung pada bagian unit dan total. Lalu pada bagian balance, karena sudah dikembalikan sebanyak 2 unit, maka stok barang yang sebelumnya akan berkurang menjadi 60 unit. Diambil 62 unit, diambil 22 unit. Lalu catat kembali harga per unitnya 1.250.000. Setelah itu kita kalikan dengan 60 unit. Lalu hasilnya catat di sini. Hasilnya yaitu sebesar 75 juta. Nah, seperti ini untuk kode barang yang pertama. Sekarang kita lanjut akan mengisi kode barang yang kedua pada Garmin Forerunner 10. Di sini dikembalikannya unit sebanyak 1 unit. Kita catat dulu tanggal transaksinya ada di tanggal 19. Lalu kita masukkan unitnya. Kita masukkan juga harga per unitnya. Masukkan total itu 1.400.000. Lalu pada bagian unit yang ini karena diambil 1 maka berkurang menjadi 49. Lalu kita catat kembali unitnya di sini, harga per unitnya. Setelah itu kalian kalikan dengan 49 unit. Totalnya yaitu 68.600.000. Kita catat di sini. Nah, seperti ini untuk pencatatan pada dokumen ke-18. Kita lanjut ke dokumen 19. Nah, di sini pada dokumen 19 ada transaksi bukti kas masuk dengan keterangan diterimanya pelunasan piutang usaha dari toko Global Asia. Karena ini adalah bukti kas masuk, maka kita akan masukkan transaksi ini ke dalam resep jurnal. Kita masukkan dulu tanggal transaksinya ada di tanggal 19 Desember. Lalu nomor buktinya yaitu BKM 1203. Dan pada bagian deskripsi kita isi dengan nama tokonya, yaitu toko Global Asia. Lalu kita masukkan nominalnya sebesar 49.245.000 di debit pada kolom passing bank dan di kredit pada kolom akun receivable.
Nah, seperti ini untuk pencatatan dokumen 19. Lalu kita lanjut ke dokumen 20. Pada dokumen 20 terdapat transaksi pecerkas kecil. Keterangannya untuk pembayaran iuran lingkungan pada bulan Desember 2017. Dan di sini juga sudah dicantumkan nama akun yang akan digunakan dalam pencatatan pecerkas kecil, yaitu Adaro Operating Expense dengan nominalnya sebesar 731.250. Kita catat transaksi ini dalam kas PTCash Journal. Masukkan dulu tanggal transaksinya, ada di tanggal 20 Desember. Lalu nomor ininya yaitu VKK.4. Dan pada bagian deskripsi kita isi dengan pembayaran iuran lingkungan. Lalu masukkan nama akun yang sudah dicantumkan tadi, Adaro Operating Expense, ke dalam kolom ini. Nah, karena di sini pada tanggal 16 nama akunnya sama dengan tanggal 20, jadi kita tinggal taruh nomor akunnya ke bawahnya. Setelah itu kita masukkan nominal yang tadi, itu sebesar 731.250. Masukkan ke debit pada kolom aman dan di kredit pada kolom PTCash. Nah, seperti ini untuk pencatatan pada dokumen 20.